Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia. Bobor News kembali hadir di hadapan Anda semua akan menyajikan berita yang hangat, terpercaya, dan teraktual bersama saya Albert Amanullah. Audio Jungle. Audio Jungle. Sudah setahun pandemi COVID-19 ada di Indonesia. Banyak sektor-sektor yang terdampak akibat dari pandemi ini. Salah satunya adalah di sektor perekonomian serta di sektor pendidikan. Dengan bertambahnya jumlah pasien positif COVID-19 ini semakin membuat pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah untuk menerapkan dan menegaskan membatasi kegiatan yang dilakukan di luar rumah seperti di kantor, sekolah, pasar, dan sebagainya. Lalu, apakah dampak pandemi ini bagi masyarakat sekitar? Dan bagaimana upaya pemerintah dalam menangani pandemi ini? Serta bagaimana masyarakat bisa bertahan dalam kondisi seperti ini? Baik, kita sudah terhubung dengan reporter kita, Febrian Imam Karunia, yang akan melaporkannya di lapangan. Baik, Febrian, silahkan. Baik, terima kasih Albert. Saya akan melaporkan di lokasi. Himbauan untuk membatasi aktivitas perkantoran, sekolah maupun aktivitas di luar rumah oleh pemerintah untuk menekan penyebaran virus COVID-19 membuat pemasukan sejumlah profesi terdampak hebat. Sejumlah pasar dan toko kini tampak sepi pembeli. Sekarang saya sudah dengan kepala keluarga, dengan Bapak siapa? Bapak Firdaus. Bapak Firdaus profesinya sebagai apa, Pak? Saya sebagai pedagang. Apa saja yang Bapak rasakan dari pandemi COVID-19 ini? Yang saya rasain dari pandemi COVID ini, omset saya itu berkurang sampai 80% gitu. Dan sepinya pembeli di pasar-pasar karena PPKM ini membuat dagangan saya juga kurang laku dan masih banyak itu biasanya. Jadi sangat berbeda ya, Pak, dari sebelum adanya pandemi COVID ini, Pak. Jadi sangat berbeda sekali karena biasanya saya dapat 6 jutaan, sekarang saya cuma dapatnya 1 sampai 2 jutaan aja. Karena biasanya tuh orang-orang pada beli di rumah gitu lewat online. Jadi nggak ke pasar lagi. Baik, Pak, terima kasih atas wawancaranya. Baik pemirsa, efek dari pandemi ini sangat besar bagi masyarakat. Omset para pedagang menurun drastis. Sebagian besar bahkan kehilangan pemasukan hampir 80%. Larangan berkerumun membuat dagang kaki lima juga diminimalisir, bahkan sampai ditutup oleh aparat. Selain di sektor ekonomi, efek dari pandemi ini juga berdampak pada pendidikan. Selain kantor, pemerintah juga menghimbau agar kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah secara online. Seberapa besar dampak dari pandemi ini ke dunia pendidikan, dan efektifkah kegiatan pembelajaran dari rumah yang dilakukan selama ini? Saya juga sudah dengan seorang pelajar saat ini. Dengan siapa, Dik? Novel. Menurut Novel, apa sih yang Novel rasakan dari pandemi ini yang membuat kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah? Yang saya rasakan sih banyak. Kalau dari saya pribadi, kendala jaringan mungkin yang paling terbesar yang saya rasakan. Jadi kayak jaringannya sering hilang. Terus kalau dari teman-teman saya yang saya dengar ceritanya, ada yang tidak mempunyai handphone, terus ada yang suasana rumahnya tidak mendukung untuk pembelajaran online saat ini. Menurut Novel, efektif atau tidak pembelajaran yang dilakukan dari rumah? Menurut saya kurang efektif ya, karena ada beberapa guru yang tidak menjelaskan materi secara baik seperti offline
yang dulu, jadi kayak kurang efektif menurut saya. Memangnya kapan terakhir kali belajar di sekolah? Itu saya terakhir kali itu kelas 10 semester 2 ya, tepatnya 2020. Wah, sudah lama ya. Baik, terima kasih Nopal atas wawancaranya. Semoga pembelajaran secara tatap muka segera direalisasikan. Ya, itulah permisa dampak yang dirasakan oleh pelajar yang merasa belajar dari rumah kurang efektif karena banyak kendala yang dirasakan. Mulai dari gangguan sinyal, terbatasnya kuota, tidak adanya gadget, dan kondisi di rumah. Sekian laporan dari lapangan, kembali ke studio. Terima kasih Saudara Febrian Imam Karunia yang telah melaporkan dari lapangan. Begitu banyak efek yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini, mulai dari sektor perekonomian dan pendidikan. Lalu, apakah pemerintah hanya duduk diam melihat saja? Apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut? Langsung saja kita tanyakan kepada perwakilan dari pemerintah pusat. Kita sudah tersambung dengan Bapak Immanuel. Halo Bapak Immanuel, apa kabar? Apa kabar? Ya, halo, baik. Baik, Bapak Immanuel, setelah mendengar keluh kesah lah dari masyarakat, salah satu masyarakat yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini, seperti menurunnya omset dan dari pendidikan itu terbatasnya jaringan, kuota dan sebagainya, apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, seperti yang kita tahu, pandemi sekarang memang sangat memukul perekonomian kita dan menjadi imbas ke pendidikan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah pusat dan daerah menyiapkan strategi apa yang tepat untuk menangani masalah tersebut. Kami dari pemerintah pusat juga sudah memberi arahan kepada kementerian terkait untuk segera menangani masalah atau kendala yang sedang terjadi. Seperti kita memberikan bansos bagi keluarga yang terdampak COVID-19 dan mengalihkan pengeluaran dari berbagai sektor. Misalnya sektor infrastruktur yang belum perlu bisa ditunda dulu, dan lalu dialihkan ke industri manufaktur karena banyak sekali menyerap lapangan pekerjaan. Baik Bapak, itu kan yang dari sektor ekonomi. Nah, bagaimana untuk sektor pendidikan Pak? Karena dalam wawancara yang disebutkan tadi, ada siswa yang mengeluh tentang terbatasnya kuota dan masalah jaringan, serta membuat pembelajaran online ini kurang optimal gitu. Bagaimana pemerintah mengatasi masalah tersebut, Pak? Ya, kami juga sudah mendengar laporan tersebut beberapa hari yang lalu dan kami langsung minta ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kemendikbud menyatakan akan memberikan subsidi kuota kepada seluruh pelajar yang ada di Indonesia dan merencanakan pembelajaran tatap muka dengan syarat utama yaitu divaksin. Jadi pembelajaran secara tatap muka akan segera dilakukan. Baik pemirsa, itu adalah upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dari dampak pandemi COVID-19 ini di sektor ekonomi dan sektor pendidikan. Terima kasih Bapak Immanuel sudah bergabung dengan kita. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Albert Amenlo dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di acara mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.